Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang kangen dengan cerita Doraemon? Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita Doraemon yang spesial. Di cerita Doraemon kali ini, kita akan diperlihatkan awal mula Doraemon diciptakan, dan juga awal mula kenapa Doraemon menjadi biru, menyukai Dorayaki, takut dengan tikus, suaranya yang menjadi cempreng juga. Itu semua akan diceritakan di cerita kali ini. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film di bulan November 1969, terlihat di sebuah gedung ada seorang komikus bernama Fujiko F. Fujio. Dia sedang bingung dan kehabisan ide nih untuk membuat serial komik terbarunya, sedangkan deadline yang semakin dekat. Singkat cerita, di jalan pulangnya Fujiko berpikir ingin membuat sebuah karakter komik yang keluar dari laci meja belajar. Namun di situ Fujiko masih bingung karakter seperti apa yang akan membuat cerita komiknya menarik. Sesampainya di rumah, dia disambut oleh istrinya dan kedua anaknya yang sedang tertidur lelap. Di situ Fujiko begadang dan terus memikirkan serial komik terbarunya. Dia juga berpikir seandainya ada mesin waktu dan dia bisa mencuri ide komiknya sendiri kepada dirinya di masa depan. Alur maju nih ke tahun 2112, di mana tahun lahirnya Doraemon. Terlihat di tahun itu teknologi, transportasi, serta gedung-gedung sudah sangat canggih dan juga modern. Namun tiba-tiba di tengah indahnya kota muncullah sebuah teleport di mana ada dua orang penjahat yang sedang dikejar oleh polisi patroli waktu. Di sisi lain terlihat juga nih di sebuah pabrik pembuat robot. Terlihat sebuah robot yang sedang dibuat. Sementara itu, kedua penjahat tadi berhasil melarikan diri dengan mengaktifkan mesin waktu dan mereka akhirnya menghilang. Karena efek dari mesin waktu yang dilakukan oleh kedua penjahat tadi membuat aliran listrik di dalam pabrik robot masuk dan mengenai satu robot kucing berwarna kuning dan membuatnya terjatuh ke bawah. Ketika robot itu akan dibuang oleh robot sampah, tiba-tiba saja seekor robot kucing cantik menyelamatkannya. Ternyata robot kuning apes ini adalah Doraemon dan robot cantik itu bernama Dora Miyako. Di situ Doraemon berterima kasih kepadanya. Dia juga berkenalan dan merasa tertarik dengan robot kucing cantik itu, yang ternyata adalah sebuah robot penari. Di situ Doraemon juga mengatakan bahwa dirinya baru saja dilahirkan sehingga dia masih terlihat linglung. Dora Miyako mengatakan semoga mereka berdua sama-sama menjadi robot yang bisa berguna bagi masyarakat. Namun di situ Dora Miyako langsung pergi nih, meninggalkan Doraemon dengan tarian indahnya. Sementara itu di sisi lain terlihat seorang profesor atau pembuat para robot. Ternyata robot-robot kuning seperti Doraemon adalah robot yang dibuat untuk robot pengasuh dan melayani masyarakat. Profesor juga mengatakan mereka semua akan belajar menjadi sebuah robot pengasuh di sekolah khusus robot agar mereka semua mempunyai keahlian. Singkat cerita, pelajaran untuk para robot dimulai. Terlihat di situ Doraemon juga mengikuti semua pelajaran. Namun sepertinya Doraemon tidak berbakat di semua hal yang membuat sesi belajarnya menjadi kacau. Doraemon juga sangat terlihat rakus ketika sedang istirahat makan bersama para robot lainnya. Ketika pelajaran untuk menggunakan pintu kemana saja, lagi-lagi Doraemon salah nih mengambil alat ajaib dari kantongnya. Karena semua kecerobohan Doraemon, Profesor sangat meragukan bakatnya Doraemon sebagai robot pengasuh. Dia juga mengatakan kenapa hanya Doraemon sajalah robot yang gagal dalam semua tes, padahal semua robot diciptakan sama. Akhirnya Profesor mengatakan akan mengirim Doraemon ke kelas khusus agar Doraemon bisa menjadi robot pengasuh yang jauh lebih baik. Sesampainya di kelas khusus, Doraemon melihat beberapa robot yang mirip dengannya. Namun sepertinya mereka juga memiliki masalahnya masing-masing.
Di situ juga terlihat ada dua orang robot nih mirip dengan Suneo dan juga Giant. Dia bernama Tsunekichi dan juga Jaides. Setelah Doraemon memperkenalkan dirinya, tiba-tiba saja Dora Miyako menyapa Doraemon. Sontak Doraemon kegirangan karena ternyata mereka sekelas. Dan membuat Tsunekichi dan juga Jaides cemburu melihat mereka yang sudah sama-sama kenal. Singkat cerita, di luar kelas Tsunekichi dan juga Jaides dengan paksaan meminta kantong ajaib Doraemon karena mereka merasa Doraemon tidak pantas dan tidak bisa menggunakan kantong ajaib dengan baik. Namun di situ Doraemon menolak dan akhirnya mereka kejar-kejaran. Sampai akhirnya Doraemon terjatuh dan tiba-tiba Dora Miyako membantu Doraemon dengan menggunakan sebuah bola yang diambil dari zaman Heian. Di situ robot berwarna hijau juga ikut menendangi sebuah bola ke arah Tsunekichi dan juga Jaides. Singkat cerita, pada akhirnya mereka semua menjadi akrab dan menjalani semua pelajaran di kelas mereka bersama-sama. Sampai di suatu ketika Doraemon merenung nih, karena keesokan harinya akan diadakan audisi robot berbakat serta tanda kelulusan mereka di sekolah khusus. Di situ Doraemon merasa dirinya lambat, bodoh dan juga tidak memiliki keahlian apapun, sehingga dia sangat pesimis akan berhasil di audisi robot besok. Namun di situ Dora Miyako yang melihat kesedihan Doraemon memberikan semangat dan menyebutkan kelebihan Doraemon adalah selalu berusaha sungguh-sungguh. Karena ingin memberi semangat Doraemon, Dora Miyako akan membiarkan Doraemon mengecupnya. Namun itu semua hanya bercanda. Di situ juga Dora Miyako dengan kantong ajaibnya yang bisa mengeluarkan barang-barang di masa lalu. Dia akhirnya mengeluarkan sebuah makanan, yaitu dorayaki, yang tentunya Doraemon sangat menyukainya. Di sini akhirnya kita tahu nih awal mula mengapa Doraemon sangat menyukai dorayaki. Singkat cerita, keesokan harinya audisi robot pun dimulai. Terlihat banyak sekali robot dari sekolah khusus yang memperlihatkan keahlian mereka. Kemudian giliran Jaides nih yang melihatkan kemampuannya untuk bernyanyi. Namun ternyata suara yang dikeluarkan sangatlah jelek seperti Giant, sehingga Doraemon akhirnya mengeluarkan alat ajaibnya, yaitu ketan kicauan burung. Hal tersebut membuat Jaides bernyanyi dengan sangat indah. Kemudian giliran Tsunekichi nih yang tampil. Karena dia sangat gugup, Doraemon mengeluarkan alat ajaibnya, yaitu burung penghilang rasa tegang. Namun yang terjadi, Tsunekichi saking tenangnya dia tertidur di panggung. Setelah itu giliran Dora Miyako yang menampilkan sebuah tarian yang sangat indah. Hal itu membuat para penonton sangat ingin menggunakan jasanya. Singkat cerita, robot terakhir yang akan tampil adalah robot pengasuh, yaitu Doraemon. Namun karena gugup, Doraemon selalu salah mengeluarkan alat ajaibnya, sehingga orang-orang yang melihat sangat ragu menggunakan jasanya Doraemon. Sampai waktunya akan habis, Doraemon belum juga nih mendapatkan orang yang ingin menggunakan jasanya. Namun tiba-tiba saja ada seorang bayi yang memilih Doraemon sebagai robotnya. Yang ternyata bayi itu tidak sengaja menekan tombol OK sehingga Doraemon terpilih menjadi pengasuhnya. Bayi tersebut bernama Sewashi. Dia adalah orang pertama yang dirawat oleh Doraemon sebelum Nobita. Kedua orang tua Sewashi dengan terpaksa menerima Doraemon karena mereka melihat anaknya sepertinya sangat menyukai Doraemon. Singkat cerita, kebersamaan Doraemon dan juga Sewashi berjalan sangat baik dan mereka semakin dekat dan akrab. Sampai suatu ketika Sewashi sudah duduk di bangku SD dan dia memiliki ide untuk membuat patung Doraemon sebagai hadiah. Karena patung yang Sewashi buat tidak rapi, dia memutuskan menggunakan robot tikus editor untuk memperbaiki patung Doraemon agar lebih bagus. Di situ tikus editor yang melihat telinga patung Doraemon tidak bagus memutuskan akan memperbaikinya. Namun Sewashi salah memberikan arahan sehingga tikus editor malah lari menghampiri Doraemon yang asli. Di situ tikus editor menggerogoti telinganya Doraemon. Doraemon yang melihatnya sangat terkejut dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Sewashi sangat merasa bersalah nih karena ulahnya telinga Doraemon terluka. Ketika Doraemon sedang ingin diperbaiki, tiba-tiba saja datanglah serangga yang hinggap di hidungnya sehingga Doraemon bersin dan menyenggol dokter robot.
Di sisi lain, Dora Miyako datang untuk menjenguk Doraemon. Namun ketika dia masuk ke ruangannya Doraemon, dia sangat terkejut dan menertawakan penampilan Doraemon yang baru. Yang mana Doraemon sekarang tidak memiliki lagi telinganya dan menjadi botak. Itulah mengapa telinganya Doraemon hilang seperti sekarang. Akibat kejadian tersebut, Doraemon merenung sendirian dan meratapi penampilannya yang sekarang. Namun di situ Doraemon kembali bertekad nih untuk bangkit dan mengeluarkan alat ajaibnya, yaitu cairan penyemangat. Dia berharap dengan meminum cairan penyemangat tersebut, dia bisa kembali bersemangat lagi. Namun yang terjadi sebaliknya, Doraemon begitu sedih dan tidak tahu kenapa itu semua bisa terjadi kepadanya. Di sisi lain diperlihatkan sosok robot yang kita kenal dengan nama Dorami sedang terbang menghampiri Doraemon dan memanggilnya kakak. Di situ ternyata Doraemon sudah hampir menjadi berwarna biru dan sedang terduduk di pinggir pantai. Doraemon juga bertanya kepada Dorami siapa dirinya. Dorami mengatakan bahwa dirinya diciptakan sebagai robot pengasuh tambahan dan dia juga adalah adiknya Doraemon. Yang seketika Doraemon terkejut dan terharu nih melihat adiknya yang begitu cantik dan dia akhirnya memeluknya. Di situ Doraemon juga menceritakan kepada Dorami mengapa dirinya bisa menjadi biru. Ternyata cat kuning di tubuhnya mengelupas karena kesedihan mendalam yang dialami oleh Doraemon. Dan juga suaranya yang menjadi serak seperti sekarang karena dirinya yang terus menangis tanpa hentinya. Di sini kita akhirnya tahu nih mengapa warnanya Doraemon sekarang menjadi biru dan juga mengapa suaranya Doraemon menjadi cempreng seperti yang kita ketahui. Karena sudah mengetahui penyebabnya, Doraemon mengeluarkan cairan penyemangat dan meminumnya. Namun ternyata cairan itu adalah cairan Denkoseka, yaitu cairan gerak tanpa henti. Sedikit bergerak, Doraemon tidak akan bisa berhenti bergerak dan semakin cepat. Di sisi lain, para penjahat waktu kembali masuk ke portal masa depan dan tidak sengaja melewati Sewashi yang sedang merenung di pinggir sungai karena hilangnya Doraemon. Seketika penjahat waktu itu mempunyai ide untuk menyandra Sewashi. Di situ Sewashi yang ketakutan meneriaki Doraemon dan tanpa disengaja Doraemon yang terus bergerak cepat di atas air langsung melompat ke arah Sewashi dan masuk ke dalam knalpot pesawat. Akhirnya penjahat waktu itu terkepung oleh polisi dan berhasil ditangkap. Sementara itu Doraemon dan juga Sewashi kembali bersama dan merasa bahagia saling bertemu. Di situ juga Sewashi tetap mengenali Doraemon walaupun penampilan Doraemon yang sekarang telah berubah. Namun ketika mereka ingin pulang ternyata kantong ajaib milik Doraemon sepertinya terjatuh. Tiba-tiba Dorami dan Dora Miyako datang dari langit. Di situ juga Dora Miyako meminta maaf kepada Doraemon karena telah menertawakannya terlalu keras. Dora Miyako mengatakan Doraemon sekarang lebih ganteng dan dia juga memiliki suara yang sangat seksi sehingga dirinya makin menyukai Doraemon. Singkat cerita, Natal pun tiba. Sewashi pun memberikan sebuah hadiah kepada Doraemon, yaitu patung buatannya sendiri. Walaupun terlihat kurang bagus, Doraemon tetap senang menerima hadiah yang diberikan oleh Sewashi. Sementara itu Doraemon meminta maaf karena tidak memberikan hadiah apapun kepada Sewashi. Namun di situ Sewashi mengatakan dirinya tidak butuh hadiah apapun dari Doraemon. Yang dia butuhkan hanyalah Doraemon selalu menjadi sahabat terbaik untuk selamanya. Sementara itu Dora Miyako dan Dorami memanggil Doraemon karena kue Natal sudah siap untuk dihidangkan. Ketika mereka siap untuk merayakannya, tiba-tiba saja muncullah sebuah robot mini yang menyerupai Doraemon. Di situ juga muncullah kepala sekolah robot dan mengatakan dirinya bangga kepada Doraemon karena telah membantu polisi waktu menangkap penjahat. Maka dari itu dia menciptakan robot kecil yang diberi nama Mini Dora sebagai penghargaan kepada keberhasilan Doraemon. Selain itu Doraemon juga mendapatkan kado Natal dari kepala sekolah, yaitu sebuah kantong ajaib baru. Dia juga menyuruh Doraemon mengeluarkan alat ajaib untuk perayaan Natal ini. Semua akhirnya bersenang-senang dan terlihat sangat bahagia. Singkat cerita diceritakan bahwa akhirnya Doraemon dikirim kembali nih oleh Sewashi ke masa lalu untuk memperbaiki kehidupan kakeknya Sewashi yang selalu bernasib buruk, yaitu Nobita-kun. Di akhir film akhirnya komikus Fujiko V. Fujio menyadari dan mempunyai sebuah cerita yang sangat menarik untuk cerita komik terbarunya, di mana di komik tersebut menceritakan tentang robot dari masa depan
yang membantu seorang anak laki-laki yang ceroboh. Dan di kantong robot tersebut terdapatlah alat-alat canggih dari masa depan. Dan komikus tersebut memberi komik namanya adalah Doraemon. Nah, itu tadi alur cerita dari film spesial Doraemon. Gimana Sleeper? Seru banget kan cerita Doraemon spesial kali ini, yang akhirnya kita tidak penasaran lagi tentang kehidupan Doraemon di masa lalu. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.